Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Kami memperkenalkan diri selaku saya Haryanto Butar-Butar selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, menjelaskan kondisi ketenaga kerjaan di Sumatera Utara saat ini tanggal 8 Mei akibat dampak COVID-19 yang kita sama-sama mengalaminya. Khusus kepada saat ini jumlah para pekerja kita yang ter-PHK dan yang dirumahkan ini sudah mencapai 14.000 pekerja yang sudah dirumahkan, dan di 283 perusahaan tersebar di Sumatera Utara, di mana yang paling berdampak saat ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, yaitu perhotelan dan biro-biro perjalanan, serta retail yang sesuai dengan arahan pemerintah bahwa ada beberapa pelajar kita yang harus ditutup dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Dan saat ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara di dalam mengawal hak-hak pekerja menyambut bulan Ramadan ini, yaitu menyangkut masalah THR, kami harapkan kepada seluruh serikat pekerja maupun pengusaha, mari sama-sama kita
menjalankan aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat bahwa untuk THR di masa COVID-19 ini diperkenankan bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak untuk melakukan dialog atau kesepakatan antara pekerja dengan pengusahanya. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang masih eksis tanpa berakibat terhadap COVID ini, terutama industri-industri yang masih tetap berjalan dengan baik, kami himbau supaya THR-nya ini bisa disalurkan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Kan tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak, ini bisa dilakukan semacam kesepakatan, boleh melakukan penundaan pembayaran THR maupun pemberian cicilan THR itu sendiri, apakah itu separuh atau beberapa persen dari sesuai dengan ketentuan setelah mendapat kesepakatan antara pengusaha dengan para pekerjanya. Bapak Ibu pemirsa yang kami banggakan, bahwa bagi teman-teman yang saat ini terkena dirumahkan oleh perusahaannya, kami mendorong supaya sesegera mungkin mendaftar untuk menjadi peserta kartu prakerja, yang kuota untuk Sumatera Utara oleh pemerintah pusat kita diberi kuota sebanyak 183.904 orang. Silakan seluruh pekerja yang terkena dampak dirumahkan maupun di PHK untuk mendaftarkan diri secara online. Bagi yang merasa kesulitan untuk mendapatkan cara maupun tidak memahami tata cara untuk mendaftarkan, silakan menghubungi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota maupun provinsi. Di sana akan nanti bisa diajari bagaimana untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon peserta kartu prakerja. Dan bagi yang sudah mendapat kartu prakerja ini, nantinya para pekerja yang kena PHK ini akan mendapatkan bantuan stimulus dari pemerintah sebesar 600.000 selama 4 bulan, serta biaya pelatihan secara online sebesar 1 juta. Dan siapapun berhak untuk memperoleh ini, bagi yang sudah berusia, warga negara Indonesia yang sudah berusia 18 tahun, serta tidak dalam mengikuti pendidikan formal. Silakan warga Sumatera Utara untuk mengikuti kegiatan ini. Dan bagi terutama khusus para TKI yang baru pulang dari luar negeri, ini juga mendapat prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja ini. Baik itu yang berangkatnya resmi maupun ilegal, mereka silakan mendaftarkan diri ke kantor-kantor Dinas Tenaga Kerja setempat untuk segera mendapat kartu prakerja ini. Dan saat ini juga bersama dengan pemerintah pusat, khusus untuk para pekerja migran Indonesia yang kembali dari luar negeri, juga diharapkan bisa mendapatkan program proyek padat karya yang dibiayai dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Sungai yang ada di Sumatera Utara, dan ini juga bisa nantinya dikomunikasikan agar para pekerja kita yang pulang dari luar negeri bisa memperoleh kegiatan padat karya yang dibiayai oleh Kementerian PUPR. Bapak Ibu yang kami hormati,
mari kita sama-sama untuk bekerja keras dan disiplin sesuai dengan aturan protokoler kesehatan untuk selalu menjaga jarak dan berupaya menghindari keramaian dan tidak bekerja di luar rumah apabila masih bisa dihindarkan, agar kiranya wabah ini bisa cepat berlalu dari negeri kita ini. Kita harus bersama-sama menjaga lokasi kerja kita supaya virus ini bisa kita hadapi bersama-sama. Dan bagi para pekerja yang merasa kesehatannya kurang begitu diperhatikan oleh lokasi tempat bekerjanya, silakan melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja supaya protokoler kesehatan mesti harus dilaksanakan di tempat lokasi kerja agar jangan sampai tertular bagi para pekerja yang lain. Seperti banyak kasus yang kita sering dengar di salah satu perusahaan, akibat kelengahan daripada pengusahanya menyebabkan banyak korban yang tertular akibat kelalaian daripada baik itu perusahaan maupun para pekerja itu sendiri. Harapan kami apabila menemukan hal-hal yang seperti ini segera melaporkan ke Dinas Kesehatan maupun ke Dinas Tenaga Kerja baik di kabupaten maupun di provinsi, agar kiranya lokasi kerja bisa kita jamin kesehatannya, terutama semuanya ini adalah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan di sini. Yang pertama, data Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara menyebut ada 672 UKM dan 7.700 koperasi merugi karena dampak COVID-19. Angka real pekerja dirumahkan atau di PHK karena dampak COVID-19 di Sumatera Utara ini seperti tadi yang kami jelaskan sudah mencapai lebih dari 14.000 karena setiap saat terus berkembang sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, dan dampak ini juga terus bertambah, mungkin juga akibat sudah kekurangan bahan baku bagi industri-industri yang bekerja. Yang kedua, ada pertanyaan terhadap karyawan yang dirumahkan atau di PHK, apakah ada program untuk membantu mereka saat ini selain bantuan-bantuan COVID-19. Program seperti tadi kami jelaskan, ini adalah salah satu program dari pemerintah pusat, adalah program Kartu Kerja. Jadi kita tadi sudah kami jelaskan program Kartu Kerja ini, kuota kita ada 183.904 orang. Ini saya kira mari sama-sama kita rebut program ini. Kita akan mendapat bantuan di sana dan juga mendapat pelatihan. Yang ketiga, soal karyawan, pembayaran THR ke karyawan. Menteri Tenaga Kerja mempersilahkan pengusaha mencicil atau bahkan untuk tidak membayar THR Idul Fitri karena dampak COVID. Bagaimana dengan di Sumatera Utara? Ini hampir sama di Sumatera Utara dengan di provinsi-provinsi lain, bahwa THR ini sebagaimana tadi kami jelaskan supaya para pengusaha dan para pekerja melakukan perundingan-perundingan, apakah itu dengan cara dicicil maupun penundaan pembayaran THR. Ini kami harapkan sangat kedewasaan kita bersama-sama, baik itu pekerja maupun pengusaha, karena COVID ini tidak ada yang menginginkan kalau kita selalu mengotot dengan tuntutan-tuntutan kita, ini nanti akan merugikan kita sendiri juga pada akhirnya. Jadi saat ini kita dituntut supaya kita lebih dewasa di dalam menyikapi situasi ini, baik pekerja maupun
si PHK. Kami dari Dinas Tenaga Kerja akan tetap mengawal bahwa hak-hak pekerja itu akan tetap dibayarkan sesuai dengan kemampuan daripada perusahaan itu sendiri. Apabila memang tidak terdampak, kami akan tetap selalu menekankan bahwa THR itu harus dibayarkan kepada para pekerja. Yang berikutnya, selain bansos, Presiden mendorong daerah menyiapkan program padat karya. Ini padat karya tadi juga sudah kami jelaskan sedikit bahwa ada beberapa instansi sudah melaksanakan program padat karya yang hal ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para teman-teman kita yang terkena PHK, baik itu di sektor PU, KPU-an maupun instansi-instansi yang lain. Yang berikutnya, sejauh ini apakah sudah ada pembahasan antara Dinas Tenaga Kerja dengan SKPD yang lain mengenai program padat karya? Sudah ada beberapa SKPD yang sudah kita ajak supaya sepanjang kegiatannya bisa dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan padat karya dalam membuka kesempatan bekerja sebanyak-banyaknya dalam rangka meringankan teman-teman kita yang di PHK dari sektor industri maupun yang lainnya. Apa implementasi program padat karya yang sudah disiapkan? Yang sudah disiapkan yang jelas saat ini adalah program khusus untuk pekerja migran, yang dulu istilahnya TKI, sekarang dirubah menjadi pekerja migran Indonesia yang pulang dari negara lain. Ini padat karya yang digagas oleh Kementerian PUPR. Ini memang kami arahkan hanya ke beberapa kabupaten kota yang kantong-kantong PMI kita yang berangkat ke Malaysia. Karena berdasarkan data yang sudah kami himpun, pekerja migran yang sudah kembali ke Sumatera Utara ini sudah mencapai 5.000-an lebih. Karena kita yang resmi berangkat di tahun 2019 kemarin itu ada sebanyak hampir mencapai 18.000, 17.000 sekian yang kita berangkatkan. Yang sudah kembali sudah 5.000-an lebih, dan kami dapat kabar bahwa dari bulan Mei ini sampai nanti Juni ada 2.200 lagi yang akan kembali, di samping para pekerja-pekerja yang ilegal yang kembali melalui jalur-jalur tikus yang ada di Sumatera Utara. Kapan mulai dilaksanakan? Direncanakan di tahun ini juga. Berapa anggarannya? Anggarannya ini dari Kementerian PUPR, tergantung banyaknya laporan kita ke sana. Kita sudah sampaikan ke Kementerian PUPR itu bahwa pekerja migran kita ini yang sudah kembali hampir 15.000. Cuman ini datanya yang benar-benar ada nantinya ada di kabupaten kota. Silakan para pekerja migran ini yang merasa mempunyai keterampilan teknik, apakah itu nanti akan dipekerjakan khususnya di sektor irigasi. Silakan menghubungi Dinas Tenaga Kerja di sana maupun KPU-an di sana supaya mereka bisa langsung bekerja dengan alasan bahwa mereka adalah mantan-mantan pekerja TKI yang pulang dari Malaysia. Berikutnya, apa implementasi proyek padat karya di Sumatera Utara? Saya kira hampir sama dengan yang tadi sudah kita jelaskan. Bagaimana peluang-peluang kesempatan bekerja bagi yang sudah dirumahkan ini bisa segera mungkin bisa mendapat pekerjaan. Bisa menyerap berapa tenaga kerja di Sumatera Utara? Ini tergantung besarnya anggaran nanti akan dikucurkan dari pemerintah pusat. Karena dari pemerintah pusat diharapkan dengan banyaknya TKI kita yang balik ini bisa, karena ini sangat membebani. Karena di samping yang kena PHK di sini, kembali lagi dari luar negeri ini juga sangat membebani pemerintah. Dan harapan kita, sudah begitu tadi kita sampaikan ada sebanyak 15.000 sudah kita beritahu ke pemerintah pusat, mungkin bisa diberikan anggaran yang mencukupi untuk kegiatan padat karya ini. Anggarannya berapa dan kapan implementasinya? Hampir sama, implementasinya akan dilaksanakan untuk tahun 2020 ini juga.
Dan kalaupun nanti COVID ini berlalu, kita harapkan juga di tahun 2021 proyek padat karya ini juga bisa dilanjutkan. Karena tidak segampang juga mereka ini nanti, para pekerja ini mendapat pekerjaan. Mungkin demikian yang kami sampaikan, dan himbauan kami kepada seluruh warga Sumatera Utara, mari sama-sama kita disiplin di dalam menjaga dan disiplin tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, kita hindari keramaian, dan protokoler kesehatan adalah panduan kita bahwa kita harus tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan apabila melaksanakan aktivitas keluar rumah tetap memakai masker. Demikian yang kami sampaikan. Kami selaku Kepala Dinas Sumatera Utara berharap kerjasamanya yang baik, terutama teman-teman kami serikat pekerja. Mari kita bijaksana menyikapi situasi ini, bahwa kita harus mampu melawan COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Bersama kita bisa horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara, menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa.